Hai, selamat siang. Kembali lagi di Ilham Arifatul Official. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, Mbak Nina. Silahkan kenalkan diri dulu, Mbak Nina. Oke, halo semuanya. Saya temannya Mbak Ila. Saya namanya Nisrina Nurmali Ambarwati, bisa dipanggil Nisrina atau Nina. Oke, nah hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai bersyukur terhadap takdir. Nah, kan dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang lebih baik dari harapan kita dan kadang jauh dari harapan, seperti itu, Mbak. Nah, kalau Mbak Nina pernah nggak sih mengalami kejadian yang apa yang kita harapkan tuh benar-benar tidak terwujud kayak gitu? Pernah nggak? Pernah dong, pastinya pernah ngerasain kayak gitu ya. Mungkin kita mengharapkan suatu hal yang ya kita punya standarnya sendiri gitu. Aku ingin kayak gini, tapi ternyata yang terjadi nggak sesuai. Jadi mungkin lebih ke berekspektasi gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan gitu. Kan lah sering. Gitu. Ya, apalagi kita udah lama ini hidup di dunia ya, jadi banyak hal-hal yang nggak kita sukai terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau umpamanya Mbak Nina nih, ada nggak hal yang paling berkesan dan sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang, itu bukan takdir yang kita harapkan, tapi kita mencoba berdamai dengan itu. Ada nggak? Ya, salah satunya masuk ke jurusan fisika terutama. Oke, kita bahas hal yang menarik ini ya, karena kita kebetulan kita sama-sama jurusan fisika, di mana itu sebenarnya bukan passion kita, tapi kita berusaha untuk mencintainya kayak gitu. Oke, coba ceritakan Mbak Nina, kenapa Mbak Nina bisa masuk ke jurusan fisika? Oke, jadi ini pernah aku ceritakan juga ke Ila, tapi barangkali teman-teman mau mendengarkan juga. Jadi waktu itu di angkatan kami itu masih ada UN, angkatanku ya, waktu itu masih ada UN-nya banyak paketnya. Terus pertama kali pakai UN BT ya, pakai komputer ya. Kemudian intinya tuh di situ aku merasa sangat terlalu tertekan gitu. Les sana sini, tapi itu ternyata nggak ada yang masuk. Jadi karena ya mungkin ibarat gelas yang sudah terlalu penuh tapi dipaksakan untuk diisi lagi gitu, sampai akhirnya ternyata apa yang sudah aku terima itu tidak tidak masuk gitu ya. Jadi maksudnya terganti malah banyak yang terbuang dan terganti dengan hal-hal yang lain begitu. Dan pada intinya ketika waktu itu mau pemilihan penjurusan, jadi di sekolahku itu dulu kami membuat ada survei. Jadi di angkatan itu bikin survei pilihan satu mau apa dulu, SNMPTN itu ya. Jadi jalur undangan itu semuanya bisa ikut. Iya, betul. Nah, boleh ikut itu, terus bikin survei pakai Excel gitu, masukin ke link gitu kan. Terus kami tuh milih mau pilihan satu di mana, jurusannya apa dan sebagainya. Dulu aku pernah berekspektasi seperti yang lain ya, jurusan-jurusan yang mungkin sebenarnya aku pun nggak tahu itu jurusan apa, seperti agribisnis lah, agroteknologi dan lain sebagainya. Makanya hal-hal yang ya karena aku masuk IPA ya itu tadi. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya tuh menurutku itu aku tertarik, tapi aku sendiri nggak ngerti aku passionnya apa. Iya, berarti belum kenal diri sendiri ya waktu belum itu ya. Kenal diri sendiri. Tapi memang dari kecil aku punya ini, Mbak Ila, punya impian. Jadi ya di dunia pendidikan, karena memang berkaca dari kedua orang tua, mereka ada di background pendidikan juga. Jadi setiap kali menulis itu saya menginginkan nulisnya guru atau dosen selalu gitu. Dari kecil, dari SD. Oh, berarti sudah ada ketertarikan di bidang pendidikan ya. Cuma memang waktu itu masih bingung mau ambil yang pendidikan apa ya gitu. Walaupun sebenarnya juga tertarik sama hal-hal yang di luar pendidikan itu, kayak ya itu tadi jurusan-jurusan yang lain. Nah, singkat cerita waktu pemilihan itu aku ngambil jurusan pendidikan fisika, dan itu lain daripada yang lain, yang mana teman-temanku di Pemalang itu banyak sekali yang ngambil di UNES di Semarang. Kan deket ya Pemalang ke Semarang itu daripada Jogja ya. Daripada ke Jogja. Jadi aku dulu ngambil di UNY. Terus ya sebenarnya kenapa kok ambilnya fisika, karena kebetulan dapat bantuan nilai lah bisa dibilang, karena SNMPTN itu kan basisnya pakai nilai rapot ya, dari semester 1 sampai 5. Nah itu aku merasa wah ini peluang gede sih, kalau misalnya memang aku nggak mau ribet dan mau lulus itu ya udah ambil aja peluang yang tertinggi gitu.
Oke. Intinya pada akhirnya aku ngambil fisika karena memang nilainya sudah terbantu. Oke. Kebetulan guruku itu sangat baik sekali Baik. sama nilai. Nah sebenarnya Oke. mau apapun itu ya aku nggak masalah. Iya. Tapi pilihan satu fisika, kimia, biologi. Iya. Nah, Terlalu MIPA ya, Bun. terlalu MIPA, Oke. bener-bener milihnya itu semua. Ya aku ngambil UNES juga, tapi di pilihan ketiga, jadi 1, 2 UNY. Oke. Gitu. Mungkin lebih tertarik ke Jogja ya, makanya. Betul, memang 1, 2. milihnya Jogjanya. Oke. Nah, Terus? pada intinya, singkat cerita nih udah pemilihan ya, pengumuman lah itu. Oh ternyata alhamdulillah lolos. Nah waktu itu juga pernah ikut tes STIS juga. Waktu iya. itu cuma hari dimana setelah lulus STIS itu bukan pas lagi tes ya, tes STIS itu pulang dari ini lagi pengumuman SNMPTN ternyata lolos. Nah bersyukur banget lah tentunya ya, cuma kan maksudnya di situ juga aku merasa sebenarnya aku tuh nggak begitu suka fisika gitu. Akhirnya merasa aduh salah ini gitu. Karena memang sebenarnya basicku itu lebih suka ke biologi atau kimia. Lebih suka itu. Jadi yang ya ada matematikanya, tapi kan maksudnya nggak terlalu kompleks ya, nggak kayak fisika gitu. Fisika kan deket banget tuh sama matematika dan semua konsepnya di situ. Nah temenku mungkin ya karena kita memang udah 2 tahun bersama di kelas MIPA, jadi tuh ada satu anak yang dia itu merendahkan, memikir rendah bahwa aku tuh kamu bukannya nggak suka fisika begitu. Terus aku merasa wah ini anak ini ya perlu dikasih pelajaran nih, perlu dibuktikan ya gitu kan. Walaupun ternyata di 1-2 semester itu aku merasa kesulitan ya. Aku kesulitan bener-bener IPK aku anjlok ya, mungkin nggak seperti orang-orang pikir yang mungkin IPK-nya di atas 3, aku di bawah itu. Dan itu pukulan sekali, maksudnya untuk di awal-awal semester itu kan termasuknya itu yang harusnya masih semangatnya kan, maksudnya orang itu yang lain nilainya tinggi. Nilainya tinggi, apalagi anak-anak Jogja seambis-ambis itu, jadi aku merasa bisa nggak sih aku gitu. Sampai akhirnya pulang ke rumah minta ya doanya, udah nangis juga itu kepengen pindah jurusan, tapi juga mikir aku harus belajar lagi seandainya kepengen pindah SBMPTN dan dulu juga ada isu-isu yang katanya kalau udah keterima SNMPTN terus kalau keluar nanti blacklist dan lain sebagainya itulah dulu kan. Dan aku juga mikir juga kasihan juga ya adik sekolahku, kasihan sekolah dan berdampak. Nah, aku memikirkan itu juga, akhirnya adalah jalan dulu hingga akhirnya aku mencoba menerima itu tadi kan kita lagi bahas menerima takdir itu ya. Jadi atas takdir. Betul, ternyata terus aku mikir lagi kan udah di tengah semester 2 itu mulai mencoba gimana ya atur strategi lah kira-kira harus seperti apa sih kita biar bangkit dari keterpurukan dari hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Di awal mikirku lancar lah, bisa-bisa aja gitu, karena ya pikirku nggak akan sesulit itu mungkin ya kalau di kuliah di pendidikan. Ternyata ya sama aja, setiap jurusan itu kayaknya juga punya kesulitan masing-masing. Betul. Terus di situ aku mulai menerima apa yang sudah ditakdirkan sama Allah, intinya dijalani, terus tanya-tanya sama kakak tingkat gimana caranya untuk mengulang apa yang harus diulang gitu kan, yang jelek-jelek itu benar-benar itu tuh di matematika itu di matematika fisika betul buku-buku itu Masya Allah. Iya sih, ini juga pembelajaran juga Mbak, maksudnya kan banyak ya kalau sekarang kasus-kasus sekarang tuh wah ini bukan passionku, ini bukan jurusanku, kayaknya tuh seolah-olah apa yang terjadi kalau nggak sesuai keinginan harus diganti gitu, padahal enggak, mungkin ada sesuatu hal baik dari Allah untuk kita kayak gitu, mungkin itu sebagai tantangan untuk kita, bisa jadi untuk membuat kita lebih baik juga kayak gitu. Jadi kalau umpamanya punya takdir baik itu takdir yang baik atau yang sesuai dengan harapan dan takdir yang benar-benar jauh dari harapan kita, ya jalani saja sesuai jalannya kayak gitu. Umpamanya nggak bisa ya minta pertolongan sama Allah, karena Allah yang memberikan kita ujian cobaan kan, berarti minta tolong sama Allah, mungkin Allah akan memberikan kita orang-orang terbaik, maksudnya mungkin dari nanti kita berteman dengan orang yang lebih paham atau enggak nanti kita didatangkan Allah itu orang-orang yang bisa membantu kita, baik membantu secara materi maupun
yang lain lah kayak gitu. Iya, Nah, betul. terus cara mencintai ini Mbak, kan tadi kan panjang bilang ya kalau umpamanya sebenarnya nggak bisa fisika, tapi kena akhirnya kan kita lulus, kita Iya, membuktikan betul. bahwa alhamdulillah kita mampu untuk melewati ujian ini. Nah, gimana sih kalau umpamanya merubah mindset yang tadinya nggak suka, maksudnya ya mungkin sukanya tapi sedikit, Ya. menjadi yang bisa kok walaupun tanpa harus suka 100% gitu, Ya, bisa untuk lulus, gimana tuh caranya? Jadi, kalau tips dari aku mungkin ini juga mungkin beberapa relate sama teman-teman ya, terutama teman-teman yang masih muda-mudi ini yang belum pada lulus, ayo segera lulus bisa ya. Jadi intinya tuh gimana kita memindsetkan diri bahwa kita itu sebenarnya bisa dan mengusahakan, mengupayakan. Jadi nggak pasrah. Betul. Jadi nggak iya. Jadi ini lebih ke bagaimana kita mengupayakan diri untuk memperbaiki apa yang mungkin masih kurang di diri kita. Mungkin dengan ya tadi bergaul dengan orang yang tepat, mencari circle yang memang itu positif, yang bisa membantu kita untuk menghadapi masalah yang kita hadapi terutama. Karena iya kita makhluk sosial kan mau nggak mau pasti berhubungan sama orang lain. Jadi waktu itu saya ketika di UNY itu ya ikut kegiatan kampus lah. Jadi hal-hal yang di luar akademik itu sedikit aku kesampingkan, maksudnya biar bisa ngilangin gitu stresnya, punya IPK kecil gitulah. Dan mungkin teman-teman yang lain ternyata kok nilainya bisa agak tinggi gitu, dengan sedikit tip and trick gimana ngulangnya, ikut sama kelasnya adik tingkat gitu ya nggak masalah, karena memang itu memang sudah jalannya gitu. Nggak usah malu ya Mbak. Nggak usah malu, betul. Dan ya itu tadi, jadi berusaha gimana caranya biar kita juga punya circle yang baik, yang mau membantu kita juga, yang kita juga ketika mungkin orang-orang kan nggak semuanya juga akan membantu kita. Jadi kita juga harus punya tameng bahwa kita juga bisa kok melakukan itu sendiri gitu. Jadi tinggal gimana kita mau mengusahakan, pasti Allah akan membantu kita gitu. Dan alhamdulillahnya ya hasilnya ada gitu. Dan bahkan di luar ekspektasi yang aku pikir paling enggak tuh IPK-nya ya aman lah di atas 3 gitu ya minimal. Ternyata dapat bonus setelah ikut PPL, ikut KKN itu kan SKS-nya lumayan banyak dan dosennya baik, dapat nilai ternyata dapat privilege tambahan kumlot, tapi masih bawah banget lah, mepet banget, bener-bener yang baru masuk sedikit area lagi nggak kumlot ya. Sedikit lagi nggak kumlot, tapi ya itu kebaikan Allah lah, dari ya itu pertolongan lah ya. Dan dari situ juga aku bisa membuktikan ke temanku yang waktu itu dulu pernah bilang bahwa kamu bukannya nggak suka gini. Wah, itu juga salah satu pemacu juga, walaupun sempat aku terpuruk karena iya ya ternyata aku nggak bisa gitu di awal semester, tapi ternyata bisa kok dilalui. Iya, ya itu tantangannya nggak cuma untuk diri kita sendiri ya Mbak Nina, untuk orang-orang yang sekarang mungkin merasa wah dia salah jurusan, wah harus pindah kayak gitu. Sabar dulu, mungkin kita coba lagi sekali kesempatan terakhir. Kalau umpamanya memang nggak bisa ya sudah keluar, tapi kalau umpamanya masih bisa dijalankan sesuai dengan aturan ya sudah jalani saja, karena untuk pindah itu membutuhkan banyak effort yang lebih ya. Betul. Dari segi finansial, dari segi pemikiran, betul. Dan belum lagi omongan orang-orang di sekitar kayak gitu kan. Kadang banyak dosen atau guru yang bilang kalau umpamanya kamu udah terlanjur masuk ke suatu jurusan terus berhenti di tengah jalan, kayak kamu membuang waktumu sia-sia. Seperti itu. Mending kamu pahami betul apa yang mau kamu pilih kayak gitu. Umpamanya udah terlanjur nyemplung ya sudah, cintai dia supaya dia bersahabat dengan kamu. Betul. Ya ini juga bisa jadi tips juga buat teman-teman yang lain, karena kalau ya konteksnya kalau misalnya tadi ya maksudnya kita punya tujuan ya, kita harus tahu dulu aku tuh seperti apa orangnya, apa yang aku sukai, apa passionku. Jadi nggak akan merasa salah gitu, maksudnya dengan mungkin kenali diri sendiri. Jadi apa sih passionku sebenarnya, apa tujuan hidupku gitu. Walaupun mungkin kalau misalnya teman-teman ini masih SMA gitu ya, masih agak bingung nih aku mau kemana belum menemukan jati dirinya, ya mungkin
bisa Konsultasi ya, Mbak? konsultasi, karena di sekolah kan juga ada guru BK. Jadi kan guru BK itu sebagai sahabat, atau bisa juga ke wali kelas. Kalaupun guru-guru itu juga masih belum bisa ada yang bisa jadi sahabat, ya bisa ke orang tua atau ke guru lain. Yang kalian rasa itu cocok untuk tempat curhat, memberi Betul. solusi yang terbaik. Intinya orang yang lebih dewasa yang sudah punya pengalaman biar bisa memberikan nasihat. Jangan menganggap bahwa orang dewasa itu nggak ngerti aku gitu, enggak. Dengarkan saja dulu, kemudian resapi, dipahami baik-baik. Terus pasti orang memberikan nasihat itu untuk yang terbaik dirimu juga. Betul. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan era kita misalnya, apalagi anak-anak sekarang udah beda dengan zamannya dulu gitu. Cuma ya sebisa mungkin kita mengenali diri sendiri dulu. Dan bermindset lah seperti ini. Kalau umpamanya apa yang terjadi di hidup kita itu pasti yang terbaik dari Allah. Jadi kalau umpamanya jangan selalu menyalahkan diri sendiri, jangan selalu menyalahkan takdir. Karena itu pasti yang terbaik dari Allah. Mungkin ya nggak sesuai, tapi kan Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk diri kita kan. Karena Allah itu memberikan ujian itu ya sesuai dengan kemampuannya kita sebagai hambanya gitu. Nggak mungkin terus dikasih kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya enggak. Oke, gitu seperti itu ya. Sudah selesai sesi kita siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Nanti semisal ada konsultasi lagi mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, intinya pembicaraan kita pada hari ini adalah berusaha bersyukur terhadap apapun takdir yang Allah berikan ke hidup kita. Pasti ada hikmahnya. Kita mulai dari sekarang itu belajar bermindset positif agar kita dapat menikmati hidup, nggak yang terus mengeluh dan kayak betul, hidup tuh harus dinikmati juga kan. Kita dengan tangisan ya Mbak Nina. Harus dihadapi walaupun dengan berbagai macam cobaan. Kayak lagu kan. Dan yang kena cobaan nggak cuma sendiri kan, pasti banyak orang dengan ujiannya mereka masing-masing dan kadang lebih berat dari kita dan mereka bertahan. Kita juga bisa. Oke. Sekian podcast kita siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.